itu aku bawa ke pengadilan. Makanya pengadilan memudahkan dan memenangkan aku untuk hak asuh anak sampai batas umurnya nggak ada gitu kan. Kalau misalkan aku klarifikasi itu, tadinya aku nggak mau nulis statement apa-apa gitu loh. Aku akan kosongkan gelas, Mbak Kartika Putri. Saya akan mengosongkan gelas dulu selama 30 hari ya. Jadi mohon maaf saya tidak akan menanggapi apapun. Tapi mau berdamai dok akhirnya? Mau? Enggak. Enggak. Dulu. Berarti yang kemarin omongan dari suaminya yang mengenai dokter menolak untuk berdamai itu benar ya? Benar. Oh. Ya kalau Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Muhtiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Kabar pertama datang dari pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Bilar main sinetron bareng. Pasangan selebritis Lesti Kejora dan Rizky Bilar tampil dalam sebuah sinetron yang berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah. Sinetron ini merupakan sinetron pertama yang dibintangi oleh sang diva Lesti Kejora bersama suaminya Rizky Bilar. Ini juga merupakan sinetron pertama di mana Lesti dan Bilar akan berperan sebagai pasangan suami istri di layar kaca. Sinetron spesial Ramadan ini diproduksi oleh MNC Pictures, akan tayang setiap hari mulai 12 Maret 2024. Lesti mengungkapkan bahwa ia merasa bahagia karena bisa berada dalam satu proyek sinetron bersama dengan sang suami. Dengan adanya sinetron ini, Lesti pun berharap bisa menghibur masyarakat sambil menyantap hidangan saat berbuka puasa. Baca semua kan, baca aja tuh gemes. Ternyata pas begitu diperankan, ternyata begitu diperankan makin masya Allah menggemaskan dengan ekspresinya raja ya, dan ekspresinya raja yang, tapi kan ada sebab musababnya raja seperti itu. Walaupun sebetulnya kan dia juga salah paham ya, tapi pokoknya ceritanya seru, kalian harus ikutin, jangan sampai ke skip setiap episodenya. Jadi sebetulnya karakternya sendiri siapa? Dia begitu bukan berarti dia jahat. Karakter di tengah-tengah dia melakukan sesuatu hal yang mungkin dianggap sebagian orang dia antagonis, tapi itu juga terjadi karena ada suatu hal, peristiwa yang membuat dia ke-trigger untuk pada akhirnya agak sedikit terkesan antagonis. Tapi yang menarik, di samping itu saya sendiri unexpected ya sama istri saya. Ternyata istri saya memang sejago itu, memang benar-benar entertainer sejati ya. Bisa nyanyi, ternyata begitu acting juga bisa mampu memberikan performa yang terbaik di judul ini, bisa memberikan energi seluruh kemampuannya untuk memberikan yang terbaik di. Tergantung partner ya sekarang kayak gitu. Amin. Ada kesamaan nggak sih sama karakter yang kalian mainin gitu? Kenapa? Ada kesamaan nggak sama karakter yang kalian mainin? Sama-sama punya lambu ya gitu. Punya bapak itu kan. Kesamaannya kalau kamu dulu. Nggak ada ya, karena sosok Arsy ini. Gue pintar ngaji. Arsy pintar ngaji. Apa? Kamu sama-sama pintar ngaji, cuma nggak jadi guru ngaji asli. Kalau Arsy kan belum. Masih belajar kalau Lesti. Kalau Arsy itu udah pintar ngaji. Kalau Lesti kan masih belajar ngaji. Terus kalau Arsy tuh perfect banget lah gitu. Dia soleha, terus tapi dia kuat. Terus menunjukkan bahwa walaupun dia perempuan tapi dia harus apa ya? Punya prinsip yang kuat gitu, dan dia begitu yakin dengan takdir, yakin dengan semua yang udah Tuhan kasih untuknya gitu. Udah buka mas aman. Gitu. Beda sama karakter
Lesti. Ya, kalau Raja Arsi sendiri, mah lembut, halus ngomongnya. kalau Raja sendiri ya mungkin apa ya? Ya bingung saya. Kalau Raja sendiri mungkin lebih ke ini, dia bagaimanapun dia terkesan cek sama orang, tapi dia tuh memang patuh terhadap orang tua. Itu yang saya lihat dari sosok Raja. Makanya di beberapa momen dia bisa berubah sikap ketika bersama Arsy dan ketika bersama orang tuanya Arsy. Tadi Lesti sempat gemes juga tuh sampai lempar tisu. Ini saking bapernya ngelihatnya. Berarti kan aktingnya Bilar berhasil gitu ngomongin orang sebel gitu. Iya, makanya aku bilang, aku kan baca dari episode pertama memang sampai selesai. Ternyata begitu ngeliat visualnya lebih bikin enak gitu ya kan, lebih bikin sebel. Padahal dari samping kenapa nggak dikasih gitu aja ya? Ya makanya saya bingung juga ya. Lesti ini kan yang memainkan perannya, tapi begitu kita nonton di matanya kan kita benar-benar ke bawah sama ceritanya juga ya. Kabar selanjutnya datang dari Densu alias Denny Sumargo yang batal promil untuk sang istri. Denny melakoni tokoh atlet tinju Elika Spikal. Denny Sumargo batal menjalani program hamil untuk sang istri Olivia Alan. Densu akui kondisi fisiknya anjlok lantaran dirinya harus berlatih secara ekstra demi melakoni tokoh atlet yang pernah menyabet sabuk juara dunia tersebut. Gagal menjalani program hamil untuk sang istri, Densu dan Olivia lapang dada dan menganggap kegagalannya sebagai sebuah risiko yang harus mereka terima. Kegagalan ini ternyata bukan kali pertama bagi mereka. Sebelum melakoni Elika Spikal, mereka juga sempat mengalami hal serupa. Adegan yang paling saya dari film itu meliputi apa aja sih Bang dari beberapa. Jadi kalau dalam film Elika Spikal ini adegan yang saya suka itu ada banyak. Salah satunya adalah adegan ketika Elika Spikal bersama dengan ibunya, bersama dengan Mama Ana. Tadi Elika Spikal asli udah bercerita. Hah? Enggak terus Bang. Iya. Jadi Elika Spikal tadi yang asli ya udah cerita bagaimana hubungan beliau dengan mamanya itu luar biasa banget. Dan gue juga punya mama, kita semua punya mama, dan itu air mata bercucuran. Kemudian bagaimana seorang Elika Spikal ini dia menghadapi dunia untuk bisa menjadi petinju pertama di Indonesia yang bawa harum nama negara ini. Itu perjalanan yang sangat berat. Dan yang terakhir adalah hubungan dia dengan istrinya sekarang. Itu perjalanannya banyak sekali rintangannya karena beliau tidak direstui oleh orang tua dari Mama Rina, istrinya, karena keterbatasan dari segi pendidikan. Tapi akhirnya beliau bisa membuktikan kalau bahwa itu semua tidak ada masalah karena beliau adalah orang yang besar hati. Ini kelebihan dari seorang Elika Spikal yang menurut saya harus digarisbawahi. Selain hebat, selain tulus, hatinya besar. Densu, pendalaman karakter lo sebagai petinju nih, lo kan atlet juga tapi kan pebasket nih, kan beda pasti. Butuh berapa lama nih latihan, workshopnya segala macam? Adanya ikut latihan tinju 3 bulan. Lu duduk aja, masuk. Jadi selama 3 bulan di awal, saya udah latihan sendiri, intens, bersama dengan pelatih aslinya Elika Spikal yang masih hidup. Dan saya langsung bersama dengan beliau di Gembleng. Nggak main-main juga, Gemblengnya juga serius dengan stand kiri, karena saya kan orang kanan ya, stand kiri lebih sulit. Pukulan kiri beliau itu sangat keras sekali dan itu sulit sekali untuk kita bisa lakukan kalau kita bukan orang kiri kan. Kemudian dilanjutkan lagi selama proses syuting film yang hampir 3 bulan, jadi total tuh 6 bulan saya tetap continue berlatih walaupun sedang mau syuting. Jadi saat itu kita mau ambil adegan, sementara waktu saya sedang berlatih dulu. Jadi rutin setiap hari karena saya nggak mau sampai akhirnya terlalu jomplang nih. Nanti mungkin dari acting tinjunya terlalu kurang ya kalau istilah kita. Jadi saya jaga di situ karena beliau adalah sosok petinju gitu loh. Itu sih yang paling sulit. Efeknya apa Bang? Efeknya ini tarik semuanya sampai ke sini. Gue ini atlet nih, gue kasih tau loh ya, gue atlet. Gue udah terbiasa dengan fisik yang capek. Ini beda, tinju itu beda banget. Jadi tiap hari mukul,
Dan akhirnya di sini ketarik sampai ke sini, tarik sini, pinggang gue ketarik sini. Jadi harus break dulu sebentar. Gue mesti dipijet dulu, dikendorin dulu. Terus gue mulai lagi, ketarik lagi, pijit lagi, ketarik lagi. Jadi dari jam 9 pagi kita mulai adegan tinju sampai jam 12 malam selama 10 hari. Richard Lee sakit hati enggan damai dengan Kartika Putri. Perseteruan Dr. Richard Lee dengan Kartika Putri terus berlanjut. Baru-baru ini istri Habib Usman pun memposting di media sosial pribadinya yang diduga sindiran untuk Richard Lee. Menanggapi sindiran tersebut, Richard Lee enggan berkomentar. Di bulan Ramadan ini, dirinya menyebut tak akan menanggapi sindiran Kartika Putri. Secara lebih lanjut, selain tak ingin tanggapi sindiran tersebut, Richard Lee pun enggan untuk berdamai. Bukan tanpa alasan, semua itu dirinya lakukan lantaran sakit hati atas sikap Kartika Putri kepadanya. Saya sangat murka, Bella kecewa dan terluka. Saya sangat marah. Gak apa-apa, aku fokus program Ramadan aja. Tapi pada bilang Syahrini aja nggak marah, itu kan dia pakai suara Syahrini kan. Syahrini itu nggak pernah marah gitu. Maksudnya kok lu malah marah tapi pakai suara dia. Gitu. Gak apa-apa, aku 30 hari ini aku sudah berjanji dengan Ustadz Felix Show, aku akan menyucikan hati, akan belajar. Aku akan kosongkan gelas. Mbak Kartika Putri, saya akan mengosongkan gelas dulu selama 30 hari ya. Jadi mohon maaf saya tidak akan menanggapi apapun. Tapi berdamai dok akhirnya, mau? Enggak. Berarti yang kemarin omongan dari suaminya yang mengenai dokter menolak untuk berdamai itu benar ya? Benar. Ya kalau yang aku pelajarin, aku sudah jalan 5 episode dengan Ustadz Felix Show. Yang aku pelajarin dari Islam ya. Minta maaf itu nomor 1 itu dengan Allah sih, dengan Tuhan sih. Nomor 1 itu dulu sih. Bukan kayak ngajak tabayun terus ngomong di TV, terus habis itu ngancem orang di TV. Kalau nggak tabayun, kita masih bisa kok laporin. Kalau menurutku kan kayak gitu. Ya, sama yang aku tahu ya. Sama yang aku tahu tuh kalau misalnya kita ngerasa memang kita ada salah, nomor 1 tuh bukan ngomong dengan kamera kan. Ngomongnya dengan Allah. Sholat, doa dengan Tuhan, kasih tahu bahwa kita salah, kita minta maaf setulus hati. Habis itu baru kita datangin orang itu untuk mendapatkan paling enggak keikhlasan dari dia. Itu yang aku pelajarin ya dari Ustadz Felix Show ya. Tahu ya kalau misalnya itu pun juga masih salah ya. Dok, kecewa nggak sih dokter kan mau mengosongkan gelas? Iya, tiba-tiba disindir lagi. Menyindir. Nggak apa-apa. Pesannya apa sih dok akhirnya? Pesan untuk Kartika Putri untuk sebulan ini nih, jangan nyenggol-nyenggol dulu atau apa? Mau puasa dulu gitu. Ada saya tulis ya. Bagaimanapun juga aku bilang ya, lukaku dengan dia gak sembuh. Bahkan aku berkali-kali ngomong dengan Ustadz Felix Show, aku juga kan mau belajar, pasti kan ada kepedihan ya. Pasti nggak bisa sembuh. Dan yang salah satu yang aku nilai dari agama Islam kan adalah dia kayak gitu ya. Jadi kayak ada suatu hal positif yang buat aku. Banting tulang demi sang anak, Inara Rusli live jualan saat sahur. Inara Rusli ternyata harus tetap bekerja di bulan Ramadan 2024 ini. Ini merupakan bulan Ramadan pertama bagi Inara Rusli tanpa suami, karena dirinya sudah resmi bercerai dengan Virgon. Demi memenuhi kebutuhan ketika anaknya, Inara Rusli mengaku akan melakukan live saat sahur untuk menjual produk fashion muslimnya. Ternyata Inara sengaja menjadi lebih produktif dalam memasarkan bisnis fashionnya di bulan Ramadan demi membuat dapur tetap ngebul. Selain live, perempuan berusia 31 tahun itu pun akan merilis konten podcast. Ia mengaku tengah membuat studio di rumahnya untuk kebutuhan pembuatan konten ini. Meski sibuk bekerja, Inara pun mengaku anak-anaknya tidak pernah mengeluh. Bedanya ya kalau tahun ini ya jadi aja masih bergolar-golaran di rumah. Kalau tahun lalu kan masih golar-golar di rumah karena ada yang mencari nafkahnya.
Inara tentang yang naik sidik itu dong, Inara, dikit aja tanggapannya. Yang dikangenin sama puasa makan takjil, terus sahur nonton acara TV yang lucu-lucu sama anak-anak gitu, terus apa ya, sahur atau buka bersama sama anak-anak, terus buka bersama ngobrol sama teman-teman yang berjalan lagi. Puasa ini menjadi kamu lebih produktif apa ya? Iya, karena kan harus cari uang buat beli takjil ya. Inara, sedikit dong tentang yang udah itu gimana, Nara? Itu yang udah next city. Gak tahu, jangan tanya aku, kan aku dilaporin. Terus kalau seandainya berbaju orange gimana, Inara? Ya nggak gimana, hadapin aja. Mau kemana emang, lari kemana? Terus bakal ada gimana lagi nih, Inara, kalau udah next city begini dari pihak lawyer atau gimana? Nggak tahu, belum ada kabar kelanjutannya seperti apa. Ya insya Allah paling bareng sama. Dah, cabut. Kabar terakhir datang dari mantan istri Kurnia Mega buka suara bantah isu alasan cerai dari Kurnia Mega. Dituding tega menceraikan Kurnia Mega dalam kondisi sakit, Azira Azka Fatir tak mau berdiam saja. Bahkan Azira mengaku sudah membantu mencari nafkah sejak 2017 lalu karena tak ada pemasukan hingga sempat terlilit utang. Sejak saat itulah Azira mengaku telah berjualan untuk menyokong perekonomian keluarga. Diketahui Kurnia Mega mengalami masalah pada penglihatannya sejak 2017, yakni papiledema. Kondisi medis serius ketika saraf optik di bagian belakang mata membengkak. Karena kondisinya itulah penglihatan Kurnia Mega hanya berfungsi 5%. Selain itu, keluarga wanita yang akrab disapa Aziza tersebut juga membantu biaya pengobatan Kurnia Mega. Makanya agak keras. Boleh. Kencang nggak? Iya, boleh. Kan nggak bisa dibentak. Oke. Kak, mungkin bisa diceritain soal kemarin kan waktu di podcast sama Densu itu, mungkin bisa diceritain nggak sih Kak, masa klarifikasi kakak gitu, sama mantan suami itu benar adanya seperti apa sih Kak dari kakak sendiri? Benar adanya ya pasti benar ya, karena kan semua bukti itu aku bawa ke pengadilan. Makanya pengadilan memudahkan dan memenangkan aku untuk hak asuh anak sampai batas umurnya nggak ada gitu kan. Kalau misalkan aku klarifikasi itu, tadinya aku nggak mau nulis statement apa-apa gitu loh, karena aku kalau dihujat sih nggak masalah ya Kak, dihujat berhari-hari nggak masalah, cuman yang aku sayangkan di sini kan kalau udah kena anak dan orang tua gitu loh, seharusnya maunya aku itu dia memberi statement, iya kami bercerai, tapi ini karena salah pribadi saya, jadi jangan menghujat atau menghakimi mantan istri atau anak, itu sih maunya aku. Tapi permasalahan itu udah berjalan berapa lama, dari kapan? Masalah yang mana? KDRT, selingkuh. Dari awal nikah. Dari awal nikah. Dari awal nikah. Kenapa baru diceraikan? Aku kan nggak ada buka apa-apa. Kalau keluarga pun aku nggak ngasih tahu gitu. Semuanya aku tutup rapat Kak. Semuanya aku tutup rapat. Kenapa aku buka segala macam? Karena anakku dapat dampaknya nggak baik. Punya itu tuh yang begini, punya itu yang aku nggak mau itu melekat ke anak aku gitu. Jadi aku menjabarkan ada apa dengan rumah tangga aku selama ini gitu. Tapi yang kabarnya dia sakit ininya gara-gara membuat itu benar? Ya benar, kayaknya semua warga Malang banyak yang tahu deh. Benar itu benar gitu. Aku kan nggak mungkin mengiyakan tapi nggak ada bukti. Aku ada bukti semuanya. Gitu. Kak, tapi kalau yang hubungan yang soal anak di KDRT itu kalau KDRT itu sudah berapa lama mungkin? KDRT dari awal nikah juga ada. KDRT-nya berupa apa kan mungkin? Kalau di awal nikah aku dicekek ya pernah, ditendang pernah, dipukul pernah. Pernah kan? Tapi sempat melaporkan ya sudah? Nggak ada niatan aku melapor karena nggak ada pikiran buat cerai. Nggak ada keinginan buat cerai, mikirin cerai itu nggak ada. Mungkin yang bikin kakak tetap bertahan apa anak otomatis anak aku, jadi maksudnya kondisi aku gimana pun ya pokoknya utamain anak aku nggak mau anak
aku tahu anakku udah luka gitu, tapi nggak mau aku tambah beban mereka, aku nggak mau. Mungkin kan cerita kakak ini udah bapaknya mungkin semenjak di podcastnya Kodensu gitu kan. Mungkin alasan buat kakak menceritakan semuanya di itu apa sih? Aku menceritakan ya itu karena aku nggak mau sampai dampaknya kena ke anak dan orang tuaku. Orang tuaku dibilang mendidik anak gagal lah apa segala macam, padahal orang tuaku sangat baik kok, dikenal di baik juga. Mungkin sempat katanya terlilit utang ya kayak. Aku sama Ega terlilit utang iya, karena dari 2017 nggak ada pemasukan, semua putus kontrak gitu. Makanya kalau netizen bilang aku nggak tahu diri lah apa, orang dari 2017 sudah nggak kerja dan aku masih bertahan sampai 2023 gitu. Nah, mungkin maaf sebenarnya caranya kakak untuk bertahan hidup gitu, mungkin apa yang dilakukan sama kakak Sunensi atau dari 2017 itu kan aku pernah jualan keripik, pernah jualan ceker, dan pokoknya apa yang bisa aku lakuin gitu. Pokoknya aku nggak mau istilahnya Ega kepikiran stres gitu. Aku pengen tuh pada saat itu tuh dia fokus sembuh aja gitu loh, fokus sembuh aja, maksudnya dia mau berobat kemana pun tinggal bilang aja, nggak usah mikir uangnya tuh dari mana apa segala macam. Tapi ada support mungkin dari selain dari penghasilan kakak sendiri, yang gue itu ada support dari atau dari pihak lain mungkin. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate dan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.